Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi tentang Badan Usaha Perseroan Terbatas. Langsung saja, anggota kami terdiri dari Saya Ayu Yisiti Nurjana. Saya Deulan Meisa. Saya Helmalia Rohmah. saya Ria Nurhalijah. Saya Rinda Nurmayasari. Saya Ridwan Maulana. Saya Sri Wulandari. Dan saya Yoga. Langsung saja ke pengertian PT, Perseroan Terbatas. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul di berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Ciri-ciri PT Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha. Besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Selanjutnya, pembagian perseroan terbatas. PT terbuka. Perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, go publik. Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. PT kosong. Perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal namanya saja. PT tertutup. Perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Dalam PT selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah, juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelola perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidang yang profesional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan terbatas yaitu tanggung jawab pemilik terbatas sebesar modal yang ditanam oleh pemilik. Kedua, BUMN yang dimiliki pemerintah, tujuan utamanya untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah tujuan tercapai yaitu ekspansi, kemudian keuntungan. Yang ketiga, koperasi yaitu organisasi berwatak sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang keempat yaitu yayasan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan usaha-usaha yang bersifat sosial bukan untuk keuntungan. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, perseroan sektor publik yang dimiliki pemerintah. Kedua, perseroan sektor swasta yang dibagi menjadi dua. Pertama, non-saham bersifat nirlaba dan tidak menerbitkan saham. Contohnya yaitu seperti rumah sakit, masjid, yayasan sosial, dan lembaga pendidikan. Kedua, yaitu saham untuk beroperasi untuk mencari laba dan menerbitkan saham. Selanjutnya, modal perseroan atau corporate capital. Hak atas saham 1. Untuk berbagi laba atau rugi secara profesional. 2. Ikut serta dalam manajemen secara profesional. 3. Untuk berbagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara profesional. 4. Untuk ikut serta secara profesional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama disebut hak istimewa. Struktur organisasi PT terdiri atas
pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dari PT, para pemegang saham melimpahkan wewenang kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi wewenang untuk mewakili perusahaan mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar di atas 50%, maka direksi harus melaporkan ke para pemegang saham dan pihak ketiga untuk kemudian dirapatkan. Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukaan, menegur direksi, memberi tujuan, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apabila direksi akan diberhentikan atau tidak. Dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham, semua pemegang saham sebesar atau sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan sesuatunya. RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Apabila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proyek. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan. Isi RUPS: 1. Menentukan direksi dan mengangkat komisaris. 2. Memberhentikan direksi atau komisaris. 3. Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris. 4. Mengevaluasi kinerja perusahaan. 5. Memutuskan rencana penambahan atau pengurangan saham perusahaan. 6. Menentukan kebijakan perusahaan. 7. Mengumpulkan pembagian laba. Selanjutnya, kelebihan PT. Kewajiban terbatas, resiko yang ditanggung oleh pemilik terbatas pada modal yang diinvestasikan. Akses pendanaan. Perseroan dapat dengan mudah memperoleh pendanaan dengan menerbitkan saham baru, sehingga memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan usaha baru dalam skala besar. Perpindahan kepemilikan dengan mudah. Investor akan dengan mudah membeli atau menjual saham dengan cepat melalui pasar modal dengan dibantu pialang secara online. Kelemahan PT. 1. Biaya organisasi yang tinggi. Konsekuensi bentuk organisasi yang lebih kompleks adalah biaya organisasi yang lebih besar, mulai awal pembentukan sampai dengan mekanisme pelaksanaannya. 2. Pengungkapan keuangan. Ketika perseroan menjadi terbuka, masyarakat investasi mempunyai hak dalam batasan tertentu untuk melihat data-data keuangan perusahaan. Untuk perseroan tertutup, tidak diharuskan menyampaikan kepada publik. 3. Masalah perwakilan. Para manajer kadang-kadang bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham, misalnya biaya manajer biaya tinggi. 4. Pajak yang tinggi. Konsekuensi dari sebuah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya adalah pengenaan pajak terpisah pula. Pajak menjadi variabel signifikan dalam analisis cost-benefit. Sebuah perseroan terbatas akan dikenakan konsekuensi pajak ganda. Pajak taruhan perseroan berdasarkan laba tahunan perusahaan, pajak penghasilan atas dividen bagi pemegang saham. Selanjutnya, jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Residu perseroan yang mengandung resiko terbatas bila terjadi rugi dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham biasa tidak menjamin dividen jika perusahaan dilikuidasi. Saham biasa juga mengendalikan manajemen perusahaan dan labanya lebih besar bila perusahaan sukses. Yang kedua, saham preferred. Saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu hak prioritas untuk mengklaim laba. Saham preferred dijamin akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum ada jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Saham preferred juga tidak memiliki hak suara dalam manajemen dan hak dalam memperoleh laba di luar yang ditetapkan. Karakteristik saham preferred diantaranya
preferensi atas dividen, preferensi atas aktiva pada saat likuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat ditebus pada opsi perseroan, dan tidak mempunyai hak suara. Kewajiban terbatas pemegang saham. Saham yang memiliki jumlah per saham tetap yang tercetak pada setiap sertifikat saham disebut dengan nilai pari. Nilai pari saham menentukan nilai nominal per saham dan merupakan nilai minimum yang harus dibayar oleh setiap pemegang saham jika saham dibayar perusahaan pada saat penerbitannya. Perseroan dapat menerbitkan modal saham di atas atau di bawah nilai dari saham Aigo Premium atau di Saigo Diskon. Ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham. Yang kedua, tambahan modal di setor. Dan yang ketiga, laba ditahan. Poin pertama dan kedua merupakan modal kontribusi. Modal di setor merupakan total jumlah yang disetorkan ke modal yang saham yang berasal dari pemegang saham. Laba ditahan merupakan modal yang dihasilkan oleh perusahaan, merupakan modal yang dikembangkan jika bisnis menguntungkan. Laba ditahan terdiri dari semua laba yang tidak dibagi yang tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian PT atau perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang sudah dilindungi secara hukum dan modal di dalamnya, bersumber dari berbagai saham atau perhimpunan modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.